Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laila Sari dengan NPM 2018-020043, mahasiswi Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai, program studi agribisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video dengan mempresentasikan hasil pemahaman saya tentang penelitian untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen strategis yang dibina oleh dosen Ibu Purna Kusumayana SPMP. Baiklah, hasil pemahaman penelitian yang akan saya presentasikan judulnya adalah Strategi Pemasaran dalam Mempertahankan Bisnis OMKM di Tengah Pandemi COVID-19. Studi OMKM Bukit Bunga Galeri Daisuki Jambi yang ditulis oleh Mia Mulyani Fitri pada tahun 2020. Penelitian ini terdiri dari yang pertama adalah latar belakang. Strategi adalah bagaimana membuat persepsi yang baik di benak konsumen agar menjadi berbeda. Sedangkan pemasaran adalah proses sosial manajerial di mana individu-individu dan kelompok-kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk serta nilai dengan pihak lain, dengan tujuan untuk memahami keinginan dan kebutuhan konsumen agar produk atau jasa sesuai bagi konsumen, sehingga produk dan jasa tersebut dapat terjual dengan sendirinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran adalah salah satu cara memenangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan, baik itu untuk perusahaan yang memproduksi barang atau jasa. Toko Bukit Bunga Galeri Daisuki merupakan usaha mikro kecil menengah yang bergerak di bidang kreatif dan berdiri pada tahun 2015 hingga saat ini. Toko Bukit Bunga Galeri Daisuki memproduksi berbagai macam produk bukit bunga, mulai dari bukit bunga bulat, bukit bunga susun, bukit bunga box, dan bukit snake. Isi dari Galeri Daisuki adalah menjadikan Galeri Daisuki sebagai salah satu pelayanan kerajinan tangan bukit bunga dengan kualitas terbaik yang mampu membuat pembeli suka dan meningkatkan minat pembeli dari pelanggan. Misi dari Galeri Daisuki adalah memberikan pelayanan terbaik yang dapat memuaskan pelanggan, menarik pelanggan dengan melakukan inovasi terhadap bukit bunga dan snack yang dibuat, dan melakukan promosi yang menarik untuk meningkatkan daya beli pelanggan. Toko Bukit Bunga ini menghadapi persaingan yang ketat dengan toko bukit lain yang sejenis, dan selama adanya COVID-19, penjualan Galeri Daisuki menunjukkan penurunan omset yang signifikan karena adanya himbauan dan peraturan pemerintah untuk tidak keluar rumah yang mengakibatkan kesulitan dalam memperoleh bahan baku karena terjadinya kendala transportasi yang tentu saja berpengaruh terhadap banyak hal termasuk OMKM, sehingga cukup menghambat pemasaran dari Galeri Daisuki yang tidak bisa melakukan pemasaran seperti biasa dan harus mengubah atau menginovasi dalam pemasaran kepada konsumen agar mampu bertahan di masa pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, yang kedua adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah ingin mengetahui strategi pemasaran yang paling cocok diterapkan di tengah pandemi COVID-19. Yang kedua, ingin mengetahui kendala yang dihadapi oleh OMKM dalam menerapkan strategi pemasaran agar mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19. Dan tujuan yang ketiga ialah ingin mengetahui solusi Galeri Daisuki dalam menghadapi pandemi COVID-19 agar mampu mempertahankan bisnis. Selanjutnya, yang ketiga adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu studi kasus yang menghasilkan data-data deskriptif yang dituangkan dalam kata-kata. Sumber data pada penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dan teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, penulis melakukan kunjungan langsung ke OMKM Galeri Daisuki untuk melakukan wawancara pribadi dengan Ibu Rahayu, dilengkapi dengan data-data penjualan beberapa tahun ke belakang. Selanjutnya, yang keempat adalah metode analisis data. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara menyajikan kata-kata deskriptif, yang mana proses ini dilakukan dengan 3 jenis teknik analisis data.
yaitu yang pertama adalah reduksi data, yaitu proses penyederhanaan dan perubahan dari data yang diperoleh di lapangan. Dan yang kedua adalah penyajian data dengan tujuan untuk mengambil kesimpulan dari penelitian kualitatif yang telah dilakukan. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan yang harus disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami pembaca, jelas dan padat. Selanjutnya yang kelima adalah hasil dan pembahasan. Strategi pemasaran yang diterapkan di tengah pandemi COVID-19 telah mencuri perhatian seluruh warga dunia. Munculnya virus corona tentu berdampak pada berbagai lini kehidupan, termasuk para pelaku bisnis UMKM. Virus corona dianggap menghambat berbagai proses bisnis karena pekerjaan yang biasanya dilakukan dengan bertatap muka menjadi sulit dilakukan. Sejumlah pelaku bisnis pasti kesulitan untuk mencapai target-target yang harus dicapai saat perekonomian nasional terganggu akibat virus corona. Selain kesulitan mencapai target tertentu, pasar yang lesu akibat dampak dari virus corona tidak mampu mendongkrak angka penjualan para pelaku bisnis UMKM. Imbasnya, pendapatan yang diterima pun tidak sesuai harapan. Hal ini menyebabkan keseimbangan keuangan perusahaan terganggu. Dampak terburuknya, bisnis yang dijalankan bisa saja gulung tikar akibat dana yang ada habis sebelum bisnis tersebut berkembang atau balik modal. Agar UMKM mampu bertahan, haruslah membuat keputusan bisnis. Salah satu keputusan penting yaitu dalam bisnis pemasaran. Untuk itu, strategi pemasaran yang dilakukan Galeri Daisuki dalam mempertahankan bisnisnya di masa pandemi COVID-19 adalah yang pertama, strategi produk. Di masa pandemi COVID-19, Galeri Daisuki juga mengeluarkan inovasi produk bukit bunga terbaru, yaitu bukit masker. Bukan hanya sebagai pajangan umum, masker dapat digunakan oleh konsumen di tengah wabah COVID-19 ini. Dengan keunikan yang dimiliki oleh setiap produknya mengundang daya tarik di masyarakat. Produk-produk yang cukup terjangkau dengan kualitas yang baik. Yang kedua adalah strategi harga. Di masa pandemi COVID-19, Galeri Daisuki juga melakukan strategi harga berupa diskon atau potongan harga agar menarik konsumen dan mampu mempertahankan bisnis. Misalkan untuk diskon 5% berlaku apabila konsumen yang telah melakukan pembelian senilai Rp30.000 terhadap semua jenis produk bukit yang ditawarkan. Yang ketiga adalah strategi promosi. Agar masyarakat bisa mengetahui dan lebih mengenal produk yang dipasarkan oleh Galeri Daisuki, maka dibuatlah kebijakan-kebijakan promosi yang mengandung kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan dan membangun informasi tentang produk, target pasar, saluran distribusi untuk membeli produknya. Adapun bentuk-bentuk promosi yang digunakan oleh Galeri Daisuki adalah periklanan, penjualan perseorangan, dan promosi penjualan. Dan yang keempat adalah strategi tempat. Lokasi Galeri Daisuki di Jalan Punai 3, nomor 34, RT 28, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Tempatnya di rumah Ibu Rahayu selaku pemilik Galeri Daisuki. Agar barang sampai ke pembeli dengan cepat, strategi distribusi yang dilakukan oleh Galeri Daisuki adalah membuat stok dengan lokasi toko yang cukup strategis, sehingga memudahkan layanan jasa delivery untuk konsumen. Strategi distribusi tidak lagi mempertimbangkan saluran distribusi itu dapat menciptakan kenyamanan serta kemudahan bagi pelanggan, tetapi lebih jauh daripada itu, yaitu fleksibilitas pengiriman yang diinginkan oleh pelanggan, seperti ketetapan pengiriman barang, cara pembayaran, dan lain-lain. Kendala yang dihadapi oleh Galeri Daisuki dalam menerapkan strategi pemasaran agar mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19 yaitu penurunan permintaan bukit bunga akibat tidak adanya aktivitas kampus dan sisi keuangan perusahaan. Dan untuk solusi dari Galeri Daisuki dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan mempertahankan bisnis, yang pertama
pertama adalah menjaga cash flow tetap sehat, karena arus kas adalah salah satu unsur penting dalam berbisnis. Dan yang kedua adalah inovasi produk berdasarkan kebutuhan, karena membuat inovasi produk berdasarkan kebutuhan adalah salah satu solusi untuk bertahan di tengah pandemi. Yang ketiga, memaksimalkan menggunakan medsos bisnis. Kondisi sosial stunting yang sedang dilakukan masyarakat saat ini sebagai usaha untuk menekan jumlah penyebaran virus corona. Media sosial merupakan tempat yang paling ramai dikunjungi banyak orang. Maka dari itu perlu memaksimalkan media sosial bisnis untuk mengenalkan produk. Dan yang keempat adalah memaksimalkan layanan pengiriman hari yang sama. UMKM itu dapat memanfaatkan layanan pengiriman dalam hari yang sama agar produk bisa diterima secara cepat oleh konsumen. Ibu Rahayu, pemilik usaha Bukit Bunga, memaksimalkan penjualannya dengan layanan pengiriman hari yang sama, namun tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan strategi pemasaran tuku Bukit Bunga Galeri Daisuki menggunakan bauran pemasaran 4P yang terdiri dari strategi produk berupa inovasi Bukit Masker, strategi promosi berupa potongan harga, strategi harga yaitu setiap pembelian Bukit mendapatkan bonus masker, dan strategi tempat berupa fleksibilitas dalam pengiriman produk sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk. Meskipun ada kendala dalam keuangan dan bahan baku, tetapi Galeri Daisuki masih bisa menemukan solusi dan alternatifnya, yaitu dengan mengelola keuangan dan menggunakan bahan baku secara efisien. Kemudian solusi UMKM Galeri Daisuki dalam menghadapi COVID-19 adalah dengan menjaga cash flow, inovasi produk, memaksimalkan media sosial, dan memaksimalkan layanan antar atau delivery. Inilah hasil presentasi video pemahaman saya tentang penelitian dengan judul Strategi Pemasaran dalam Mempertahankan Bisnis UMKM di Tengah Pandemi COVID-19. Studi UMKM Bukit Bunga Galeri Daisuki Jambi yang ditulis oleh Mia Mulyani Fitri pada tahun 2020. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.